Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi dalam video kali ini, yang dimana video ini merupakan video lanjutan daripada Curhat Filsafat Part 1 sebelumnya, yang dimana dalam video tersebut saya mengajukan dua pertanyaan, yaitu apakah hidup yang saya jalani selama ini sudah benar, serta bagaimana sih caranya berteman. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kali ini, saya akan melakukan sedikit evaluasi diri, yang dimana dalam part sebelumnya saya tidak mengaplikasikan beberapa syarat-syarat berpikir secara filsafat, serta dalam part sebelumnya pula saya tidak memberikan alasan mengapa saya mengajukan dua pertanyaan sekaligus. Adapun alasan saya mengajukan dua pertanyaan tersebut ialah karena menurut saya lingkungan pertemanan itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita bertindak atau pola pikir kita, dan juga dalam tindakan tersebut itu pasti akan memberi pengaruh pula dengan hidup yang kita jalani selama ini. Sebelumnya saya juga akan menjelaskan mengenai tokoh filsuf yang saya pilih, dikarenakan pada awal pertemuan mata kuliah filsafat, dosen kami yaitu Ibu Unis memberi kami tugas untuk memilih salah satu tokoh filsuf untuk kami jadikan referensi ataupun kami pelajari gitu. Nah, tokoh yang saya pilih itu sendiri ialah Maulana Jalaluddin Rumi, yang dimana beliau ini merupakan salah seorang tokoh sufi yang lahir di Afghanistan pada tahun 1207 dan wafat di kota Konya, Turki pada tahun 1273. Yang dimana inti dari pemikiran beliau ini lebih terfokus kepada filsafat cinta, yaitu maksudnya ialah bagaimana seorang hamba menemukan hakikat cinta kepada Tuhannya gitu. Dalam filsafat itu sendiri kita harus menempatkan pencarian akan suatu kebenaran sebagai goals utama kita atau prioritas utama kita. Nah, dalam proses pencarian ini kita nggak bisa tuh langsung ngejalanin gitu aja, tapi kita harus iringin juga dengan pendalaman pengetahuan agama serta penguatan iman kita gitulah sebagai dasar atau fondasi utama kita, agar dalam proses pencarian itu kita tidak mudah goyah. Dalam perkembangan saya untuk mencari tahu jawaban atas pertanyaan saya itu, yaitu yang dua tadi, saya menemukan beberapa informasi atau inspirasi dari diri saya sendiri. Inspirasi tersebut yang dimana saya sudah mulai terbuka gitu pemikirannya. Namun menurut saya sih itu harus digali lebih kritis lagi dan juga lebih fokus lah dalam pencarian jawabannya ini. Lalu filsafat sendiri itu merupakan sebuah ilmu ya yang dapat mengembangkan ataupun meningkatkan bagaimana sih pola berpikir kita itu akan suatu hal. Nah, yang pada mulanya kita itu cenderung lebih berpikir tuh cenderung lebih global atau cenderung menyimpulkan secara mudah gitu, menangkapnya secara mudah tanpa dianalisis gitu. Menjadi pemikiran itu lebih menjadi kritis, sistematis, dan juga lebih detail gitu dalam menganalisis suatu fenomena yang ada. Nah, tentunya ini memberi pengaruh kepada diri saya dalam mencari jawaban atas pertanyaan saya di part sebelumnya itu sendiri. Dari beberapa data serta informasi yang saya temui dan saya dapatkan, saya mendapat beberapa pencerahan, yaitu yang pertama, pada kenyataannya hidup yang kita jalani ini benar salahnya itu tergantung bagaimana diri atau pemikiran kita membawa ke arah mana tubuh kita ini berjalan gitu loh. Dan juga benar salahnya itu nggak tergantung bagaimana perspektif orang lain terhadap diri kita, karena ya tiap-tiap individu atau tiap-tiap orang itu punya perspektif yang beda banget antar satu sama lain gitu. Namun di sini juga ada yang namanya peran agama yang juga memberi pengaruh gitu terhadap hidup kita. Ibaratkan seseorang itu kayak lagi jalan nih di dalam terowongan gitu yang gelap. Nah, tanpa penerangan cahaya, orang itu bisa jatuh, bisa tersesat atau kemana-mana gitu, nggak terarah hidupnya. Nah, dalam agama sendiri itu kita dituntun gitu dalam berjalan menyusuri lorong kehidupan kita sendiri.
Tapi dengan saya mendapatkan jawaban baru seperti itu, saya jadi mikir lagi kayak, masa sih jawabannya hanya sesimpel itu aja, hanya sedangkal itu saja. Kayaknya masih banyak lagi gitu argumen-argumen serta informasi yang bisa mendukung pernyataan yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian itu ada untuk pertanyaan kedua saya, yaitu bagaimana caranya berteman. Nah, kan kita sebagai manusia, sebagai seorang manusia, kita sebagai makhluk sosial gitu ya, pasti butuh untuk bersosialisasi, berinteraksi dengan manusia lainnya, dengan teman gitu kan, ataupun dengan keluarga gitu. Nah, itu kita nggak bisa tuh kayak hidup secara individualis, karena pada sejatinya manusia itu ya saling bergantung lah antara satu sama lainnya. Mereka butuh bantuan orang lain untuk mengurus kehidupan mereka. Kayak misalkan kita ada masalah, kita nggak mungkin nyelesain masalah itu sendiri, walaupun menurut kita itu masalah sepele, kita pasti butuh saran-saran juga dari orang lain kan. Nah, peran teman di sini itu menurut saya sendiri itu kayak sebagai manusia yang dekat kita gitu, terdekat setelah keluarga gitu, terdekat setelah keluarga, untuk membantu kita sebagai manusia untuk bersosialisasi di kehidupan di luar lingkungan keluarga itu sendiri, dan orang-orang terdekat yang dapat membantu kita dalam menjalani segala urusan kita. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, nggak mungkin kita selalu bisa mengandalkan orang-orang asing yang lewat gitu aja. Pastinya kita butuh teman terdekat lah untuk kita hubungi, untuk kita ajak berbincang gitu. Karena kenapa nggak bisa, kalau nggak bisa terus menerus sama orang asing ya karena apa ya, tidak ada rasa empati yang lebih kuat daripada pertemanan gitu. Kalau kita sama teman kan rasa empatinya pasti akan lebih kuat gitu antara satu sama lain. Lalu juga kita sendiri sebenarnya membutuhkan seorang teman tidak hanya untuk sekedar mengobrol atau tolong menolong satu sama lain aja, tapi kita juga bisa mengembangkan diri kita, mengembangkan sifat-sifat kita, pemikiran kita, dan juga kita bisa memperbaiki pribadi kita ini sendiri dengan cara kayak kita saling mengkritik nih satu sama lain. Kamu tuh orangnya harusnya jangan kayak gini, kamu jangan harus orangnya jangan harus yang kayak gini. Nah, dari hasil introspeksi antara satu sama lain itu, kita ya pribadi kita akan menjadi lebih berkembang. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.